Ibu Sri, bocorin aja nih, ya, bocorin aja, nggak apa-apa. Ya tujuannya baik, biar mitra termotivasi. Ya bukannya kita mau pamer, bukan ya, tapi maksudnya biar mitra termotivasi dan UMKM atau masyarakat yang ingin usaha bisa bergabung dengan kita juga, bisa berkembang juga dan memiliki usaha ya. Kira-kira boleh nggak dibocorin ya? Udah dapat, maksudnya dari usaha Krispiku, Bapak bisa menabungkah atau membeli sesuatu kah? Silakan Pak Heri, Ibu Sri. Nabung ya, terus ganti kendaraan. Ya, kalau yang jelas sekali sejak bergabung ini Pak dengan Krispi ini penghasilan bertambah yang jelas ya. Iya, amin Ada Pak. tabungan, terus bisa ganti mobil Pak. Wah, ganti mobil, Ya, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Dari situ bisa apa ya, untuk ke depan kita mau buka beli kios juga Pak. Oh, Rencana untuk buka Krispiku juga. Oh, jadi mau buka cabang ketiga. Iya, ketiga. Tapi ini spesial cabang ketiganya. Rukonya dibeli. Iya. Hebat Bapak Ibu ya, rukonya dibeli, bukan sewa ya Bapak Ibu ya. Iya. Dibeli ya dengan hasil jeripayah Krispiku ya. Halo, selamat pagi subscriber Krispiku, mitra Krispiku di seluruh Indonesia. Senang sekali hari ini saya tanggal 7 November kedatangan mitra yang sangat spesial, Pak Heri dan Ibu Sri. Beliau memiliki Krispiku 2 cabang, satu di daerah Kodamar, satu di daerah Rawalumbu. Nah, beliau adalah seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Beliau seorang akuntan dan juga memiliki dan bisa berbahasa Jepang. Wah, pasti mitra sekalian penasaran dengan Pak Heri ini ya, dan Ibu Sri istrinya, juga seorang pegawai swasta di Pelindo. Senang sekali saya kedatangan mitra yang sangat spesial ini. Kita pengen tahu nih, Pak Heri dan Ibu Sri berjuangnya bagaimana dulu di Krispiku ya, sudah berapa tahun ya, penjualannya berapa ekor, dan kenapa pengen usaha, dan kenapa pengen memiliki usaha sendiri seperti itu ya. Banyak yang kita mau gali ilmunya dari beliau. Oke, sekarang kita perkenalkan, silakan Bapak Ibu. Halo mitra Krispiku, saya dari mitra dari Kodamar. Saya dengan Heri dan istri saya dengan Ibu Sri. Iya, Pak Heri dan Ibu Sri, terima kasih sekali kedatangannya di kantor Krispiku. Ya, pagi ini kita mau melakukan podcast kepada Bapak Ibu mitra Krispiku, ya, Bapak Ibu. Jadi ini bukan calon mitra ya, biasanya saya interview calon mitra, tapi kali ini mitra Krispiku, ya. Oke. Pak Heri sama Ibu Sri, saya mau tanya, Pak Heri Ibu Sri sudah menjadi anggota Krispiku berapa lama? 2 tahun. Sudah 2 tahun lebih ya Pak ya? Gabung dengan Krispi itu dari tahun 2018. Oh, 2018 ya Pak? Februari. Bulannya juga masih ingat ya? Februari ya Pak ya? Oh. Jalan tahun ketiga ya mungkin ya. Oh, jalan tahun ketiga, berarti 2 tahun, kurang lebih 2 tahun setengah ya Pak ya? 2 tahun setengah. Februari nanti Iya. 3 tahun. Oh, Februari nanti 3 tahun ya, udah mau mendekati 3 tahun ya. Nah, waktu Bapak kalau boleh tahu karyawannya berapa orang? 3. Oh, karyawannya 3 orang? Karyawannya 3 orang ya? Di Rawalumbu satu. Oh iya, di dalam 1, 4. Bapak. Oh, 4? Oke, 4 orang karyawan dengan 2 cabang. Oke. Nah, Pak, boleh dong nih sharing nih ke subscriber kita, mitra kita. Berapa Pak penjualannya? Dibocorin aja Pak, apa-apa Pak. Dibocorin aja.
Jadi untuk penjualan rata-rata saya sih kurang lebih 50-an ya Pak. Hah? 50 Pak? Iya, 50 ekor satu hari satu bulan Pak? Satu hari ya. Satu hari 50 ekor. Wah, fantastis sekali. Kalau cash tertentu Pak, kalau ada pesanan itu bisa ke 60 ya. Ke 60. Oh, 60. Kalau ada pesanan ya. Jadi tiap hari saya rata-rata masuk 50-an. Oh, rata-rata 50 Pak ya. 50 ekor sampai dengan 60 ekor ya. Fantastis sekali. Nah, saya pengen tahu perjuangan Bapak Ibu bagaimana di awal waktu merintis Crispy-Ku. Kan nggak mungkin begitu buka langsung 60 ekor ya kan? Nggak mungkin ya kan? Bagaimana? Boleh ceritain? Iya, dari awal ya memang kita mungkin dari sama mitra yang lain ya, dari dikit ya kita pertama buka itu sekitar 7 Pak, 7 ekor. Jadi dari berikutnya kita tambahin mungkin 8 ya, 8 terus. Takut tuh Pak ya mau nambahin ya Pak ya? Ya kita Takut ya Pak ya? Takut nggak habis gitu ya Pak ya? Jadi bawahnya kita pas, ya tambahin dikit habis gitu kan. Jadi sampai 10. Terus hari berikutnya itu Hari pertama 7, hari kedua 8, hari ketiga 10 Pak. 10. Oke. 10. Jadi kita ini mungkin naik terus ya. Hari keempat, ingat nggak? Masih ingat nggak? Hari keempat berada di atas 10 sih Pak ya. Oh, di atas 10. Jadi seminggu pertama itu saya ingat saya itu udah bisa ke 15 Pak. Seminggu pertama. Seminggu pertama sudah 15 ekor. Ya, itu seminggu pertama. Jadi kedua sampai 1 bulan tuh udah stabil ya ke 30 gitu. Oh. 30. Jadi kedua sampai 1 bulan tuh udah stabil ya ke 30 gitu. Oh. 30. Jadi 30 tuh mengagak berapa minggu ya, stabil naik turun di 30. Jadi grafiknya sih naik Pak sampai ke 50-60. Naik terus ya Pak ya, 2 bulan pertama juga sudah bagus. Iya. Berarti kalau analisa saya Pak, ada 3 saudara kembar di outlet Bapak. Ya, 1 masakannya bagus, 2 pelayanannya bagus, ketiga lokasinya juga bagus. Ya, jadi 3 saudara kembar itu ada di Pak Heri dan Ibu Sri, sehingga penjualan Bapak Ibu bisa mencapai yang maksimal seperti itu ya. Nah, bagaimana bimbingan dari pusat Pak? Waktu awal Bapak mulai usaha, trainingnya, cara-caranya, teorinya gitu ya, gimana Bapak? Apakah bagus ataukah kurang atau bagaimana? Ya, jadi mungkin ini yang saya ikut bersyukur ya. Jadi dari sejak Crispy-Ku ini memang pelayanan dari bimbingan ya, dari awal itu memang bagus. Kita di training ya, didampingin waktu kita mau buka itu hari pertama, terus Mas Bobi ya itu, terus hari-hari berikutnya itu sering ada komunikasi Pak sama tim marketingnya dari Crispy. Jadi setiap kita ada kesulitan ya, kita pasti tanya itu jawabannya itu bagus lah Pak. Ya, direspon ya Pak ya. Direspon ya. Pak Surya, Pak Bobi juga sering kunjungan nggak Pak kira-kira ya? Sering Ya, Sering kunjungan ya. memantau hasil penggorengan. Iya. Kalau ada masalah apa diomongin ke Bapak, Ibu gitu ya, biar cari jalan keluarnya ya. Oh iya. Ya perjuangannya pasti berat ya Pak ya. Bisa naik, bisa turun juga ya kan, tapi lumayan relatif lebih stabil seperti itu ya. Tapi benar ya Pak ya, yang saya bagikan sering ke bagian ke mitra itu masakan mesti bagus. Iya Pak. Benar ya Pak ya. Iya. Kalau masakan bantet kira-kira bisa maju nggak Pak? Nggak bisa ya Pak ya. Nggak bisa ya. Jadi kalau terkait penggorengan itu Pak, kita juga ada pengalaman ya waktu awal-awal itu kan mungkin kita belum begitu tahu selahnya ya. Jadi kadang pernah ada yang bantet ya. Oh, iya. Kita selalu bilang ke karyawan saya kalau yang nggak bagus nggak usah dijual. Betul Pak. Saya udah pisahin aja, jangan dijual. Itu salah satu waktu kita itu strategi kita waktu awal-awal ya. Jadi seperti itu Pak, salah satunya ya. Oke Pak, pengalaman ini sangat berarti sekali. Karena saya juga dengar dari mitra-mitra yang lain juga sama ya, yang maju-maju.
Jadi pada saat kita di awal udah di training, bukannya kita tidak bisa masak, kita bisa masak, tapi kadang kita suka lupa ya Pak ya. Lupa stepnya, jadi hasil masakan bantet. Nah, mereka juga tidak menjual hasil masakannya yang bantet itu, disingkirin dan mereka masak lagi. Kasih customer yang bagus-bagus, bener ya Bapak Ibu ya. Ini saksi, benar-benar saksi nyata gitu ya. Kasih orang yang bagus, penjualnya bisa maju, bener ya Pak ya. Nah, kadang kesalahan yang terjadi itu si mitra tidak tahu masakan itu bantet Pak, gitu loh. Jadi saya kan terus terang aja sudah 700 outlet lebih ya, jadi saya sudah tahu mitra A, mitra B, mitra C kayak bagaimana sifat-sifatnya ya. Nah, ada yang masakan itu bantet Bu, tapi mereka udahlah jual aja gitu loh, nggak apa maksudnya nggak apa-apa lah dalam hatinya gitu ya kan. Padahal akhirnya bagaimana? Orang kan kecewa ya Pak ya. Makan 9 potong yang bantet loh Pak, karena kan masa 1 ekor ya, 9 potong. Dia ngomong sama 3 orang, berarti 27 potong Pak. Berarti besok omsetnya bisa turun 3 ekor ya Pak. Nah tapi Pak Heri sama Ibu Sri mengerti akan hal itu dan sudah kita sampaikan. Pak Heri dan Ibu Sri tidak menjualnya ya Pak ya. Benar-benar tidak menjualnya kan ya Pak ya. Jadi yang dikasih ke customer yang bagus-bagus, bener. Nah, satu lagi ayam kemarin juga tidak dijual ya Pak ya. Nggak benar, selalu habis. Selalu habis ya Pak. Itu ilmunya. Nah, ya para subscriber mitra sekalian ya, ini ilmu yang Pak Heri dan Ibu Sri bagikan. Ayam kemarin tidak pernah dijual kembali. Kedua, masakan pasti bagus. Kalau nggak bagus, kita tidak jual kepada customer ya. Makanya bisa maju. Ya, sangat bermanfaat sekali Pak Heri ya, kesaksiannya, pengalamannya kita mau bagi sama mitra kita. Mitra kita juga banyak Pak yang masih berjuang Pak, yang penjualannya masih sedikit ya. Tapi mudah-mudahan dengan podcast ini atau YouTube ini mereka bangkit semangatnya dan bisa maju juga seperti Pak Heri dan Ibu Sri. Setuju ya Pak? Ya, setuju. Oke. Bisa mencapai omset maksimal. Nah, Bapak kira-kira ada nggak metode atau cara waktu Bapak bisa mencapai omset bisa maksimal seperti itu? Ada pemesanan di atas 30 dikasih bonus 1 box. Oh, jadi kalau pesan 30 box, free 1 box? Iya. Oke. Kalau di crispy kita ini Pak, strateginya mungkin selain ini ya apa, online ya, kayak kita masukin ke Grab juga ya. Bapak udah masuk GoFood, Grab? Masuk, udah. Oke, siap. Udah, jadi dan kita ini ada servis ini Pak, pengantaran ya. Jadi kan kalau ada pembeli Yang minta diantar itu pasti diantarin. kita anterin ya. Jadi Walaupun beli dikit berapa aja diantarin. kita siap anterin masih kalau sekitar Jadi Bapak punya yang delivery? ada Sendiri? karyawan. Oh, karyawan yang delivery sendiri, bukan melalui GoFood atau GrabFood, bukan ya? Bukan. Wah, hebat sekali. Jadi kita memang ada karyawan yang bisa nganter Pak. Oh, hebat sekali Pak Mitra Crispico. Beliau mempunyai karyawan sendiri yang untuk delivery ayam. Kira-kira berapa box beli bisa diantar? Nggak pakai maksimal. Sebenarnya kita ada. Oh, satu juga diantar? Ya, kalau nggak telepon, masih masih dalam area dekat. area situ sih kita antar Pak. Oh, hebat sekali. Kalau di area situ ya, memang nggak gitu jauh tapi lumayan juga ya, nggak gitu jauh tapi lumayan juga daerahnya. Satu box aja diantar, itu servis banget ya. Jadi customer suka sama pelayanan beliau ya. Satu box, telepon, antar. Wah, nggak taunya jadi rumor tuh Bapak Ibu ke tetangga-tetangga yang lain ya kan? Wah, enak tuh Crispico, telepon aja. Satu box juga diantar ya. Jadi omset Bapak bisa naik. Dan kalau pesan 30 box, 1 box free ya. Nah, itu mungkin cara-cara Bapak bisa mencapai omset yang maksimal ya. Mungkin ada lagi kira-kira? Kalau beli banyak juga kita kasih porting juga kasih. Oh, beli banyak kasih diskon lagi. Oke, siap. Kalau untuk bantuan yatim piatu kadang-kadang kita kasih bonus juga. Oh ya, kayak Jumat Berkah, Iya, begitu gitu. ada sumbangan ke yatim piatu. Tujuannya untuk apa? Kita kasih gitu. Oh, dikasih kasih lebih ya, bonus ya Bapak Ibu ya. Kita 10 atau 15 box gitu. Oh, lebihin 10 atau 15 box ya. Oh, cara-cara itu boleh kita ikutin ya. Kita ikutin buat mitra-mitra kita biar bisa maju juga seperti beliau.
ya Ibu Sri dan Pak Heri yang sangat inspiratif sekali buat kita semua ya. Nah kira-kira Pak Heri, Ibu Sri bocorin aja nih ya. Bocorin aja nggak apa-apa ya, tujuannya baik biar mitra termotivasi ya, bukannya kita mau pamer, bukan ya, tapi maksudnya biar mitra termotivasi dan UMKM atau masyarakat yang ingin usaha bisa bergabung dengan kita juga, bisa berkembang juga dan memiliki usaha ya. Kira-kira boleh nggak dibocorin ya? Udah dapat, maksudnya dari usaha Krispiku Bapak bisa menabung kah atau membeli sesuatu kah? Silakan Pak Heri Yusri. Nabung ya, terus ganti kendaraan ya. Ya, kalau yang jelas kan sejak bergabung ini Pak dengan Crispy ini penghasilan bertambah yang jelas ya. Iya, amin Ada Pak. tabungan, terus bisa ganti mobil Pak. Wah, ganti mobil, Ya, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Mitra. Dari situ bisa apa ya, untuk ke depan kita mau buka beli kios juga Pak. Oh, Rencana untuk buka Krispiku juga. Oh, jadi mau buka cabang ketiga. Iya, ketiga. Tapi ini spesial cabang ketiganya. Rukonya dibeli. Iya. Hebat Bapak Ibu ya. Rukonya dibeli, bukan sewa ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, dibeli ya dengan hasil jeripaya Krispiku ya. Kita dari pusat juga turut senang sekali mitra kita bisa maju ya. Tidak bisa dinilai dengan uang kebanggaan saya ini terhadap Bapak Ibu ya. Saya sangat bangga sekali memiliki mitra yang pantang menyerah, mau maju sama-sama semua ya. Pencapaian yang sudah maksimal dan pasti akan bertambah lagi dari rezeki yang dari atas ya. Nah Bapak Ibu, sekarang kan pandemi nih ya kan, dari bulan Februari ya Ibu ya. Iya. Februari sampai sekarang ada pandemi ya. Memang sektor kuliner pasti juga kena dampak ya. Tapi kita karena kita kuliner fried chicken itu lebih stabil ya Pak. Iya. Kurvanya ya, nggak Iya. lihat kayak apa naik, maksudnya kayak minuman atau apa kan dia kurvanya bisa turun gitu ya. Nah kita stabil, Kira-kira Bapak ada ini nggak Pak, kiat-kiat kiat-kiatnya gimana ngadepin pandemi ini gitu loh? Apa Bapak misalkan pakai masker misalkan, terus itu sarung tangan pakai gitu ya. Kalau banner ada dari pusat kan dapat kan ya? Iya. Yang jangan khawatir itu dapat kan ya? Nah seperti itu. Ada nggak Pak kira-kira cara Bapak menjalankan usaha di tengah pandemi? Karyawan dipakai masker, terus ada hand sanitizer. Ya. Oh, Kalau disediakan di- hand sanitizer, ya. Di Crispy itu pas sendiri memang kita selalu ke karyawan ini ya, wanti-wanti ya. Dan di saat yang pandemi ini kan nggak tahu Pak penularannya itu, jadi biasanya kita standar ke info ke karyawan tuh kayak masker itu harus wajib ya, sarung tangan waktu ngelayanin itu juga harus wajib, nggak bisa tidak, itu harus dipakai, dan juga kita sediain hand sanitizer ya di Oh. untuk Cuma memberi karyawan vitamin C. vitamin. Oh, vitamin C juga buat karyawan ya. Wah, mantap sekali. Wah, jadi di pandemi ini juga tetap kita secara internal Bapak Ibu jagain ya protokol kesehatannya ya, Iya. protokol COVID-nya ya, dijagain juga biar customer belanja nyaman ya, seperti itu. Nah, boleh tahu nggak kira-kira karena COVID ini ada penurunan ya Pak? Kira-kira penurunannya berapa persen? Ada sih Mas. Penurunan waktu yang awal-awal pandemi itu malah nggak berasa sekitar 10% ya, 10 sampai 30%. Laku tuh Sekarang sih udah sekitar mulai 30-an. ya, 30% ada penurunan ya. Enggak penjualannya 30-an ya. turun juga. Oh, 30 ekor. Iya. 30 ekor, tapi sekarang udah mulai Udah mulai meningkat. Naik lagi stabil lagi. setelah PSBB ya. Oh, sudah mulai stabil lagi ya. Stabil lagi. Tapi sempat ada penurunan kurang lebih berarti sekitar 25% nggak Pak ya? 25%-an ya. Oh ya, baik ya. Bapak Ibu, bagaimana pelayanan di Krispiku nih? Banyak pertanyaannya nih dari tim kita nih. Bagaimana pelayanan di Krispiku kira-kira? Untuk pelayanan ya kita
semaksimal mungkin ya ke pelanggan itu Pak, memang harus yang di nomor satu kan ya pelanggan atau pembeli itu. Jadi saya selalu wanti-wanti ke karyawan saya bahwa agar dia memposisikan sebagai pelayan ya. Jadi dia memang harus melayaninya secara yang terbaik. Tidak boleh jutek ya Pak ya? Jutek misalnya, atau mungkin Selamat pagi, selamat siang. penyapa sapaan ya. Iya. Senyum ya Pak ya? Memberikan senyum. Itu selalu saya tekankan Pak ke karyawan saya. Nah, benar ya Pak ya, itu buat dia bisa maju juga seperti itu ya Pak, harus ya Pak ya. Jadi Customer service ya Bu ya. Kelihatan sepele tapi sebenarnya besar Pak itu ininya ya. Iya, betul. Ya, di situ. Kalau komplain masalah yang kecil kadang-kadang ya udah kita coating gitu. Oh, kalau yang kecil di coating ya. Iya. Oh ya, baik. Kalau dari Krispiku Pusat ya Pak, bagaimana pelayanan ke mitranya? Kira-kira? Ya sejauh ini sih menurut saya pribadi sih bagus Pak ya. Jadi Bagus, ya. kalau ada keluhan atau hal-hal yang saya tanyakan ke pusat itu responnya sih sangat cepat ya. Jadi Iya. salah satu kelebihannya sih seperti itu ya di situ. Jadi responnya bagus ya. Bagus ya Pak ya. Responnya bagus. Pesan dan pesan untuk Krispiku. Nanti lagi ya Pak. Lagi ditingkatkan dengan lebih baik lagi gitu. Iya. Itu pesannya Pak. Baik. Pokoknya pesannya ya cukup bagus ya Pak ya. Bagus, ya. Nanti pesannya untuk ditingkatkan kembali ya Pak ya. Tingkatkan. Begitu ya. Oke, responnya juga ada kunjungan juga ada ya Pak ya, Bapak Ibu ya, ada ya. Iya. Gitu loh. Oke. Suka duka menjalani usaha Krispiku. Waduh, suka dukanya apa Pak? Ini bukan saya buat pertanyaan Pak. Tim saya. Suka dukanya apa? Kadang karena kita biasanya penjualan agak ramai misalnya Pak ya. Cuma kan kadang ada turunnya juga di situ, mungkin begitu turun sehari dua hari kadang kita agak khawatir takutnya turun terus gitu ya. Cuman sejauh ini sih hal itu nggak terjadi, jadi begitu turun tuh paling sehari dua hari nanti stabil lagi ya. Mungkin Maksudnya keteter gitu Pak ya, maksudnya ya. Jadi orang beli keteter lama gitu ya, ngelayaninnya gitu ya. penjualan harian Pak, jadi penjualan harian tuh turun ya. Oh, sempat turun. Misalnya kan kita ada kekhawatiran ya. Biasanya saya kalau ada turun tuh saya koreksi ada masalahnya. Bapak langsung datang ke outlet. Iya, saya kan hampir. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu ke outlet kan nih? Jangan-jangan udah autopilot nih, nggak pernah ke outlet nih. Terus ada pagi kan? Ke outlet terus ya pagi. Saya pagi, yang Sabtu Minggu itu kalau pagi kan saya ngadon Pak, termasuk tadi juga sempat ngadonin juga untuk pesanan. Bapak masih masak? Masih saya. Kalau Wah, hebat. Mitra kita yang 50 ekor, nggak taunya ownernya juga masih masak. Iya. Gitu loh ya, walaupun udah 50 karyawannya 4, tetap Bapak masih masak? Iya, saya. Wah, hebat sekali. Karena saya lebih ada kepuasan Pak kalau bisa itu ya, Itu ngadonin. ngadonin. Iya, maksudnya bisa memberikan orang yang terbaik lah ya Pak ya. Terbaik, untuk Dari hasil pembeli, ya. Bapak sendiri gitu ya. kadang-kadang dicicipin sendiri Kadang, rasanya gimana gitu. Oh, enak nggak segala macem ya. Saya biasanya kalau pagi itu kalau gorengan pertama pasti saya coba Pak, dikit ya. Iya. Saya ambil satu itu Pak, setelah saya coba. Oh. Takutnya ada perubahan di Iya. gorengan atau apanya. Yang paling penting itu Pak, Iya. pencairan ayam. Pencairan ayamnya harus Iya. benar, iya, jangan sampai salah, seperti itu. Wah, tapi saya salut sekali sama Pak Heri dan Ibu Sri, saya salut sekali karena Bapak Ibu omsetnya udah 50 ekor, karyawannya 4, tapi tetap mau terjun, Iya. mau kotor-kotoran juga, tetap Iya. mau masak ayamnya juga karena dengan masak ayamnya itu merupakan suatu kepuasan tersendiri Iya. bagi Bapak untuk melakukan penjualan kepada customer ya Pak ya. Iya. Oh ya, bagus sekali. Sangat inspiratif sekali Bapak Ibu ya. Saya sangat salut sekali. Beliau tidak, ibarat kata, tidak berleha-leha. Walaupun omsetnya sudah bagus, tapi visinya, misinya, mindsetnya patut kita tiru. Ya, beliau tetap masih masak, masih ngadonin juga, masih nganin customer juga, masih bimbing karyawannya juga, ya. Memang seperti itu mitra Krispiku di seluruh Indonesia, subscriber kita memang seperti itu.
harus berjuang juga dari nol ya. Nanti kalau udah maju sukses juga tetap kita harus perhatikan, jangan kita langsung tinggal lepas ya, bisa berantakan begitu ya. Tapi yakin dan percaya beliau sangat inspiratif sekali ya. Jangan lupa subscriber Crispy-Cool, komen di bawah ya mitra kita, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Kita mau tahu komen-komennya apa nih di bawah nih ya, dengan mitra kita Crispy-Cool ini ya. Setelahnya kita pengen minta quotes nih Bapak Ibu nih ya kan. Quotes itu kan maksudnya kata motivasi buat mitra-mitra Crispy-Cool yang masih berjuang, buat masyarakat yang ingin punya usaha. Kan harus siapin mental pengusaha ya Pak ya. Mental karyawan, mental pengusaha berbeda-beda seperti itu ya. Karena pengusaha badainya banyak ya. Nah, dikomplain orang sono sini ya kan, begini ya kan. Nah, kalau kita nggak kuat-kuat ya kita bisa nah kita harus kuat ya, seperti itu ya. Kita harus kuat karena namanya customer adalah raja, pembeli adalah raja. Kita dikomplain ya, terima kasih Pak komplainnya, nanti kita perbaiki segala macam ya. Nah, Pak Bapak Heri dan Ibu Sri, silakan memberikan quotes kepada subscriber kita. Iya. Buat yang semangat ya Pak. Buat ini calon mitra atau mitra yang sudah bergabung, yang belum bergabung atau masih dalam berjuang, itu saran atau quote dari saya, yang sudah bergabung harus lebih ditingkatkan ya, mungkin ya pelayanannya, servisnya ke customer pelanggan harus lebih baik, kualitas masakan lebih dijaga lagi, karena itu bagian dari strategi penjualan ya. Atau mungkin yang bagi pelanggan yang bagi mitra yang belum bergabung atau masyarakat yang mau bergabung, saya saranin mulai sekarang itu bergabung, karena kalau tidak dicoba itu tidak akan tahu ya. Dulu kita juga sama seperti itu, kita ragu-ragu karena kita komunikasi sama istri, berkeyakinan kita bergabung sama Crispy-Cool, dan alhamdulillah ya sekarang lumayan ya penjualan juga dari Crispy-Cool ini. Terima kasih sekali Pak Heri, Ibu Sri ya, quotes-nya sangat berarti sekali buat kita. Harus mencoba dulu baru bisa tahu maju atau enggaknya. Masih belum maju, coba lagi. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, harus mencoba dulu seperti yang dialami beliau ya. Waktu awal juga nggak tahu nih bakal berhasil apa enggak. Tapi beliau mempunyai tekad atau mempunyai tekad untuk menjadi seorang pengusaha seperti itu ya. Membentuk mental menjadi pengusaha, dan beliau coba gitu loh ya, dan berjuang ya. Karena coba doang tanpa berjuang juga nggak bisa ya. Tadi beliau juga beliau sendiri sebagai mitra juga ngomong loh tadi sama kita semua loh. Apa tadi Ibu Sri dan Pak Heri bilang? Satu, kualitas masakannya harus bagus ya. Ini yang ngomong bukan dari pusat, tapi mitra sendiri yang ngomong ya. Kualitas masakan harus bagus. Dua, servis kepada pelanggan atau pelayanan harus ditingkatkan ya. Lalu apalagi tadi Pak? Masakannya, kualitasnya, masakannya harus dijaga ya. Jaga ya. Jangan sampai bantet kasih aja ke orang ya Pak ya. Kalau makan karyawannya gitu. Bantet makan sendiri aja deh ya Pak. apalagi Kualitasnya ya Pak ya. kualitas masakan itu harus dijaga. SOP ya Pak. SOP-nya ya, pencairan ayam, ayak tepung kan nggak boleh sembarangan ya, ayak tepungnya ya. Yang salah satu yang saya tekankan juga ini Pak, ke karyawan itu SOP ya. Jadi SOP-nya kalau kita dari malam itu kan pencairan ya, pencairan, terus nanti di lapangan itu di penjualan tuh dari penggorengan, dari
pemanasan, prayernya semua memang harus. Minyak juga mesti diganti ya Pak ya, ada batasnya ya Pak ya. Iya. Suhunya harus dicek ya. Dulunya dicek. Dicek. Jadi itu yang harus ini ya, yang harus diperhatikan Pak. Iya, nggak segampang itu ya Pak ya. Kita Iya. sebagai owner harus juga turun ke lapangan, Iya. ya Pak. Iya. Memperhatikan SOP perusahaan Bapak yang Bapak maksudnya SOP Krispiku di outlet Bapak Outlet saya. seperti itu ya, harus memperhatikan. Karena Gitu. saya percaya kalau semua ngikutin SOP nanti hasilnya yang paling terbaik lah di situ. Siap. Terima kasih sekali masukan dari Pak Heri dan Ibu Sri sebagai mitra Krispiku Kodamar ya. Terima kasih sekali lagi juga Pak Heri dan Ibu Sri atas kedatangannya di kantor Krispiku ya. Untuk bertemu saya, terima kasih sekali. Pas itu insight-nya, masukannya, pengalamannya sangat berarti buat kita semua yang masih menjalankan usaha Krispiku ataupun yang ingin bergabung seperti itu ya. Nah, kali ini saya ada oleh-oleh buat Bapak, ada ya sedikit reward ya buat Bapak ya. Ya, ini ada sedikit kenang-kenangan juga seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Alek buat Krispiku, semoga tetap ini ya tetap Ya, eksis amin. dan tambah berkembang ya. Amin, Bapak Terima kasih. Ibu. Dan kita bersyukur sekali ya bisa bergabung sama Krispi ini, jadi Amin. tidak salah mengambil Keputusan. ya, terima sekali. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh dibuka itunya figurannya dikasih lihat ke pemirsa atau mitra. Nah, ini figurannya, rewardnya, ya. Minasama Krispiku fried chicken to isoni sangat shimasho. Arigatou gozaimashita.